Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Amelia Izzatun Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya yang berjudul Hakikat Evaluasi Pendidikan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memberikan sebuah pantun. Ke taman pagi memetik melati, harumnya semerbak menenangkan hati. Evaluasi dibuat bukan untuk menghakimi, melainkan menilai agar belajar lebih berarti. Pembahasan yang pertama yakni inti dari evaluasi pendidikan. Apa sih evaluasi pendidikan itu? Evaluasi itu intinya adalah mengukur dengan alat ukur dan menilai hasil belajar. Kemudian apa yang dinilai? Yang dinilai di sini ada 3 area utama. Yang pertama yakni pintarnya atau aspek kognitif, dari seberapa hafal konsep dan teori siswa tersebut. Kemudian dari sikapnya atau aspek afektif, yang dimana kemampuan memahami, menganalisis dan bersikap dari siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yakni keterampilannya atau aspek psikomotoriknya, yakni di mana kemampuan praktik atau menerapkan ilmu dari siswa tersebut. Kemudian manfaat di sini tuh untuk siapa saja? Yang pertama yakni untuk pendidik atau guru. Di sini jadi pendidik atau guru tersebut tahu kelebihan atau kekurangan dari murid-muridnya. Kemudian bisa juga untuk introspeksi dan memperbaiki cara mengajar atau materi yang diajarkan. Kemudian manfaat untuk murid atau anak didik. Murid atau anak didik jadi lebih tahu kelemahan diri sendiri dan bisa berusaha meningkatkan prestasi. Kemudian jika hasilnya memuaskan, semangat belajarnya jadi meningkat. Nah, kemudian untuk sekolah atau institusi, di sini bisa bermanfaat untuk sebagai menyeleksi murid baru. Kemudian bisa juga untuk menentukan beasiswa, menentukan kenaikan kelas, dan memperbaiki kurikulum atau metode pengajaran. Kemudian mengapa sih murid itu bisa gagal? Kemudian introspeksi apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, murid itu bisa gagal karena mungkin metode guru itu membosankan atau monoton. Kemudian yang kedua, murid tidak suka mata pelajaran atau tidak suka pada gurunya. Kemudian yang ketiga, yakni soal ujian terlalu sulit atau yang menjebak, dan atau materinya belum pernah diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang keempat yakni ada kondisi fisik atau lingkungan. Bisa jadi murid tersebut itu sedang sakit, atau kelasnya pengap dan bising, atau bisa jadi karena kurangnya buku pegangan. Kemudian faktor yang terakhir yakni faktor pribadi, yakni ada faktor eksternal jadi bukan dari lingkungan sekolahnya. Semisal seperti ada masalah asmara atau ada masalah keluarga gitu. Nah, kemudian evaluasi dalam perspektif Islam itu apa aja sih? Kalau di sini bisa dilihat dari jangkauan luas, bukan hanya nilai akademik atau rapor, tapi juga menilai akhlak, iman dan takwa dari murid tersebut. Kemudian jadi secara intinya itu untuk menguji hubungan murid dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, yang dimana tujuan akhirnya untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan kuat dalam menghadapi ujian dari Allah atau cobaan hidup di masa depan. Seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris shabirin. Shadaqallahul adzim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.